di mana pemerintah resmi memberlakukan larangan ekspor untuk seluruh perusahaan batubara mulai tanggal 1 hingga 31 Januari mendatang. Lantas bagaimana dampak larangan tersebut terhadap produsen batubara nasional? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi memberlakukan larangan ekspor untuk seluruh perusahaan batubara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022 mendatang. Hal itu tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin yang ditandatangani dan tertanggal 31 Desember 2021. Surat tersebut ditujukan kepada 3 pihak, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkyu, serta Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. Selain pelarangan ekspor seluruh perusahaan pemegang PKP 2B, UIP, UIPK Operasi Produksi, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan perjanjian dan pemegang izin pengangkutan dan penjualan batubara, juga diwajibkan pemasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta penugasan dari pemerintah kepada perusahaan atau kontrak dengan PLN dan produsen listrik independen. Keputusan tersebut juga menyatakan jika perusahaan batubara sudah memiliki batubara di pelabuhan muat dan atau sudah dimuat di kapal, Kementerian menginstruksikan agar segera dikirim ke pembangkit listrik milik PLN dan IPP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan segera diselesaikan dengan PLN. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai keputusan larangan ekspor oleh pemerintah tersebut sepihak dan tergesa-gesa. Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid dalam keterangannya menilai keputusan pemerintah ini nantinya bisa menjadi batu sandungan bagi proses pemulihan ekonomi nasional, apalagi pemulihan ekonomi sempat terdorong oleh sektor komoditas. Namun pengamat energi dari Alpha Research Database Indonesia Ferdi Hasiman menyebutkan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor batu bara sementara sejak tanggal 1 hingga 31 Januari 2022 ini dipandang langkah yang tepat. Meski penerimaan negara terganggu dalam jangka pendek, namun Ferdi menilai dengan adanya kebijakan ini dipandang penerimaan negara akan jauh lebih besar jika terjadi proses hilirisasi ke depan dalam 5 tahun ke depan. Ada karena kebijakan pelarangan ekspor sebenarnya sudah dilakukan pemerintah pada 14 Januari 2014. Pada 2014 sudah ada perintah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Minerba. Di situ sudah ditetapkan bahwa seluruh perusahaan tambang, mineral, baik batubara, bauksit, tembaga, nikel, dan segala macamnya wajib untuk membangun pabrik smelter di dalam negeri. Nah, dengan pembangunan pabrik smelter, Indonesia sudah memasuki kebijakan hilirisasi, proses industrialisasi. Tidak ada lagi ekspor biji mentah keluar termasuk batubara. Senada dengan Ferdi, Direktur Eksekutif Energi Watch Muhammad Setiawan menilai larangan ekspor sementara batu bara sebagai langkah yang tepat dari pemerintah. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka akan mengancam keandalan listrik yang dihasilkan oleh PLN. Muhammad menambahkan larangan tersebut juga merupakan teguran bagi pengusaha batu bara agar memenuhi komitmen mereka terhadap pasokan DMO dan juga kepentingan nasional. Karena mereka sudah mendapatkan windfall profit yang cukup besar selama kenaikan harga batu bara di tahun 2021 kemarin. Menurut Mamit, jika memang kebutuhan batu bara PLN sudah terpenuhi sebelum tanggal 31 Januari 2022, maka larangan ini bisa dievaluasi kembali. Dengan catatan para pengusaha telah berkomitmen dalam memberikan pasokan kepada PLN dan pasokan dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX.